Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Sipa Ulujuni Syahbudin dari kelas PBAB semester 4. Nah, seperti biasa, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab, pengajaran bahasa Arab dengan judul Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Nah, langsung saja ke pengertian pendekatan saintifik. Apa itu pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik adalah model pembelajaran menggunakan metode ilmiah dalam kegiatan pembelajarannya. Peserta didik diberikan ruang untuk bereksplorasi terhadap materi pembelajaran, termasuk dalam kegiatan mengamati, bertanya, mengumpulkan data, serta mengkomunikasikan itu semua. Nah, menurut Kemendikbud, pendekatan saintifik atau scientific approach adalah salah satu model pembelajaran yang dalam prosesnya memuat kaidah-kaidah keilmuan, mulai dari pengumpulan data dengan observasi, bertanya, melakukan eksperimen, mengolah informasi atau data, hingga mengkomunikasikan itu semua. Nah, pembelajaran dengan pendekatan saintifik dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan peran peserta didik secara aktif dalam mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep hukum atau prinsip yang ditemukan. Nah, adapun langkah-langkah pendekatan saintifik terbagi menjadi 5. Yang pertama ada mengamati. Yang kedua ada menanya atau bertanya. Yang ketiga ada mengumpulkan informasi. Yang keempat ada mengasosiasi. Dan yang terakhir ada mengkomunikasi. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu langkah-langkah pendekatan saintifik. Ada mengamati. Apa itu mengamati? Mengamati adalah kegiatan mengidentifikasi ciri-ciri objek tertentu dengan alat inderanya secara teliti. Metode mengamati menggunakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Nah, metode mengamati ini memiliki keunggulan tertentu. Apa itu? Seperti menyajikan media objek secara nyata. Nah, peserta didik senang dan tertantang akan objek tersebut dan mudah dalam pelaksanaannya. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan dengan membaca, mendengar, menyimak, melihat dengan tanpa alat atau dengan alat, mencium, meraba, dan sebagainya. Nah, kompetensi yang ingin dikembangkan melalui pengalaman belajar mengamati yaitu melatih kesungguhan, ketelitian, dan kemampuan mencari informasi dalam hal mengamati tersebut. Langkah yang kedua ada menanya atau bertanya. Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, serta pengetahuannya. Nah, pada saat guru bertanya, pada saat itu pula dia membimbing atau memandu peserta didiknya belajar dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan peserta didiknya, ketika itu pula dia mendorong asuhannya itu untuk menjadi penyimak dan pembelajar yang baik. Nah, kegiatan bertanya dalam pembelajaran ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dapat dipahami oleh peserta didik tersebut. Nah, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati oleh peserta didik tersebut.
Nah, langkah yang ketiga ada mengumpulkan informasi. Nah, kegiatan ini adalah melakukan eksperimen, membaca beragam sumber, informasi lainnya selain yang terdapat pada buku teks yang dipelajari oleh peserta didik, mengamati objek, mengamati kejadian, melakukan aktivitas tertentu, hingga berwawancara dengan seorang narasumber. Nah, kompetensi yang ingin dikembangkan dalam mengumpulkan informasi ini, yaitu peserta didik akan mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, memiliki kemampuan berkomunikasi, memiliki kemampuan mengumpulkan informasi dengan beragam cara, mengembangkan kebiasaan belajar, hingga menjadi seorang pembelajar sepanjang hayatnya. Yang ketiga yaitu langkah yang keempat yaitu mengasosiasi. Nah, bentuk kegiatan belajar dalam mengasosiasi dapat diberikan tenaga pendidik yaitu pengolahan informasi mulai dari beragam informasi yang memperdalam, memperluas informasi hingga informasi itu saling mendukung, bahkan yang berbeda atau yang bertentangan. Melalui pengalaman belajar ini, diharapkan peserta didik akan mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat kepada aturan, bekerja keras, mampu menerapkan sesuatu dalam berpikir secara dedukatif atau induktif untuk menarik suatu kesimpulan. Nah, yang terakhir ada mengkomunikasi. Nah, di dalam mengkomunikasi ini memberikan pengalaman belajar untuk melakukan kegiatan belajar berupa menyampaikan hasil pengamatan yang telah dilakukannya. Kesimpulan yang diperoleh peserta didik tersebut berdasarkan hasil analisis dilakukan baik secara lisan ataupun tertulis atau cara-cara yang lainnya. Nah, ini dimaksudkan agar peserta didik mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya dalam hal pengembangan sikap jujur, teliti, toleransi, berpikir secara sistematis, mengutarakan pendapat dengan cara yang singkat dan jelas, hingga berkemampuan berbahasa secara baik dan juga benar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa di presentasi selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.